berbeda. Kalau zaman dahulu, mungkin zamannya Bung Kremer dan saya lah kira-kira ya, kira-kira gitu. Orang belum mengenal dengan istilah gadget. Kita pun kalau main dulu mungkin main sifatnya masih konvensional lah. Entah main batu aki atau bikin batu cincin ya kan. Nah, kalau sekarang orang sekarang 5 menit saja nggak buka media sosial atau nggak scrolling Apalagi media sosial. ketinggalan HP. Pusing. Ketinggalan HP. Pusing. Nah, jadi era digitalisasi itu perubahan paradigmanya itu sudah memang dari zaman konvensional, dari zaman batu atau zaman bahela gitu kan. Kalau orang Sunda ngomong itu zaman bahela katanya kan. Nah, itu di paradigma itu harus kita sesuaikan mengikuti digitalisasi, karena kalau tidak ada peran media, jangan harap kita segala sesuatu yang akan kita lakukan ini akan terekspos dengan mudah dan dapat dipahami oleh masyarakat luas. Berbeda dia. Jadi Pak gini, konsep-konsep sektor pariwisata itu sebenarnya apa sih? Konsepnya macam-macam. Nah, pariwisata itu kan banyak. Ada pariwisata yang dilihat dari perspektif budaya. Ada lagi yang dilihat dari pariwisata sejarah. Itu konsep dasar ya. Ada lagi yang dilihat dari pariwisata misalnya bahari. Bahari itu wisata laut lah. Terus ada lagi yang dilihat dari konsep ekowisata. Ekowisata apa? Mangrove, hutan mangrove. Nah, terus ada lagi misalnya konsep pariwisata yang secara ininya itu adalah sebenarnya kalau yang lagi bagus itu ada yang misalnya wisata tambang atau wisata kesehatan. Banyak sekali konsep yang tujuannya pada akhirnya dari konsep dasar tersebut nantinya akan berujung kepada pariwisata berkelanjutan atau regeneratif tourism. Itu dia. Jadi kalau kita lihat-lihat ada berapa tadi? 8. 8 ya. 8 sebenarnya konsep pariwisata. Batam ke depan ini peluang untuk dunia pariwisata bagaimana? Menurut saya sih peluang pariwisata tuh makin menurun. Atau justru sebaliknya? Saya nggak tahu karena saya bukan berasal dari dunia pariwisata. Peluang untuk pariwisata di Batam ini akan terus ada, walaupun dari tingkat jumlah kunjungan sampai saat ini sebenarnya kalau kita melihat dari skala nasional, sebenarnya Batam masih menempati posisi ketiga dalam memberikan benefit ya, kontribusi untuk pariwisata. Setelah apa? Bali, Jakarta, dan Batam. Akan tetapi untuk beberapa tahun ke depan, kalau polanya tidak dirubah, mindset ya, tentu pariwisata Batam ini akan mulai ditinggalkan. Nah, menarik ini. Mindset itu bagaimana sih yang sehari-hari yang Anda kan terlibat dalam dunia pariwisata. Mindsetnya bagaimana yang harus diubah? Mindset yang harus kita rubah itu adalah pertama sekali adalah ngapain sih orang mau datang ke Batam ini? Itu yang harus kita pikirkan. Orang datang ke Batam buat apa? Cari cewek. Terus terang aja kan? Ya, memang kita akui pariwisata tidak bisa terlepas dari namanya yang sifatnya entertain seperti itulah. Entahkah itu mereka pergi clubbing, pergi happy, tentu ada yang seperti yang Bung Hendri katakan tadi. Akan tetapi mindset itu kan harus dirubah. Oke, sekarang kita rame seperti itu, nomor 3 skala nasional. Tapi 5-6 tahun ke depan belum tentu. Ini kan saya sering dengar nih ya. Ibu-ibu anggota dewan biasa dari Jakarta sana kan melarang suaminya untuk datang ke Batam. Loh, ini nih pemikiran yang ya menurut saya sih konvensional cara berpikir seperti itu. Ya.
Karena mungkin mereka beranggapan Batam nggak kurang lebih sama dengan Thailand, ya seks tourism masuk lagi dalam poin Iya yang itu betul tambahan. betul. Nah, Karena wisata pasti ada hubungannya dengan seks. betul itu. Nah, ibu-ibu ya semuanya itu yang ada adalah segelintir ya surat kabar saya dengarkan melarang bapak-bapaknya untuk ke Batam katanya gitu kan. Kalau nggak ada ibu-ibu yang mendampinginya. Ya, Ya terlalu gimana ya? Batam itu mindset kan, image. Nah makanya itu harus kita rubah. Batam ini orang mau ke Batam itu ngapain sih? Jangan hanya termindset nanti seperti Bung Hendrik katakan pasti identik dengan wanita. Sampai Batam dengan wanita. Entahkah itu wanita penghibur, entahkah itu wanita jadi-jadian. Kita kan nggak tahu kan banyak kan? Ya banyak sekali kan? Ya kita akui itu memang kayak Pontianak. iya. Justru Pada kalau wanita jadi-jadian itu. ya, kalau di kita mungkin tidak dilegalkan, yang gitu, yang jadi-jadian ini ya. Tapi kalau di negara beberapa di luar dilegalkan. Nah, cuma yang harus kita pikirkan adalah jangan sampai apa yang menjadi Batam ini kan identik dengan kebudayaan Melayu Kepulauan Riau ya. Dia ada Melayu Riau, ada Melayu Kepulauan Riau, nanti ada pula Melayu Kalimantan. Jadi kita harus tegaskan di sini adalah Melayu Kepri. Iya. Nah, jangan sampai mindset seperti itu akan memberikan dampak yang menyebabkan pergeseran dari budaya-budayanya itu hilang, luntur. Akulturasi. Nah, karena ya image tadi, seks kalau tidak ditemani nanti orang ini pasti nyari cewek ke Batam, bahaya ini gitu kan. Ibu-ibu pada ketakutan semua sana. Wah, apalagi nanti dalam tanda kutip masasnya plus sudah ini ya, itu entah dia plus 1 yang plus harus 2. yang harus dihapus dalam pemikiran ibu-ibu itu. Karena udah pasti bapak-bapak. Tapi udah lucu loh Bung. Kadang saya ada pengalaman juga kayak gitu, ngelihat kan dulu ya waktu sebelum fokus di akademisi, waktu masih jadi praktisi, saya kan selalu handle tamu nih, bawa grup lah ya, tour baik itu dari dalam maupun dari luar yang datang ke Batam. Memang pernah itu satu rombongan itu yang saya bawa itu semuanya laki-laki. Ada dari satu daerah. Semuanya laki-laki. Dan sampai di satu tempat itu. Ini kembali lagi ke mindset kan? Nah, sampai di satu tempat itu mereka itu tidak mau terlalu fokus kah? Misalnya kita ajak ke tempat kawasan wisata, sama aja nyata lebih kurang kan? Sampai di hotel penginapan, pasti akan menanyakan ke kita. Selaku pendamping perjalanan mereka menanyakan, di mana ya kira-kira tempat yang bisa untuk lepas-lepas capek badan lah kan? Kalau saya ini Bung, orangnya kan langsung ya. Kita orang pariwisata nih kan. Capek-capek badan yang gimana nih Pak? Dalam tanda kutip kan. Tawarin sekali kan. Langsung tawar sekali. Enggak, jadi jangan kesannya nanti apa ya? Maco. Munafik lah. Maco, janganlah. Jangan munafik, kalau munafik ketara kali. Maco. Oke. Malu-malu congok. Kalau malu-malu congok kan gitu kan? Pura-pura itu. Ada. Pura-pura gitu ya. Ya, itu rata-rata begitu. Karena memang Batam ya mungkin ladies-nya lah katakan kan, cewek-ceweknya kan banyak dari ya tidak kalah saing lah, bukan hanya mungkin warga lokal saja. Orang-orang luar pun datang ke sini memang untuk mencari itu juga. Kayak Singapura dan Malaysia tadi datang ke sini khusus mencari itu. Jadi kalau kita cerita soal Batam ini dihubungkan dengan pariwisata begitu panjang ya. Panjang untuk diulas, harus banyak sekali. Banyak permasalahan. Tapi potensinya tuh Ada. luar biasa. Potensinya ada. Cuma hambatannya ada sekarang, Bung. Apa tuh? Hambatannya adalah isunya itu adalah ini kan mahalnya transportasi ke Batam. Itu yang pertama. Terus mungkin ditambahkan lagi dengan layanan. Apakah itu layanan dari imigrasi, terus adalah pemberian layanan dari tempat dia menginap, itu kan menjadi suatu yang hal-hal yang harus diperhatikan. Mahalnya tiket ferry ini terutama atau tiket pesawat, orang ketika datang ke sini itu menjadi tolak ukur atau pertimbangan yang utama. Jadi kalau memang tidak ada hal-hal yang benar di ini kan itu akan berat sekali. Biasalah kayak kita dulu Singapura, Malaysia
Tiket 300-400 ribu PP. Sekarang udah 2 kali lipat harganya. Orang pun akan mempertimbangkan itu kan. Terus layanan mungkin kalau imigrasi kita mungkin kalau dulu mungkin belum memiliki fasilitas, belum semua tempat memiliki fasilitas auto gate system. Jadi ketika orang datang kadang-kadang dari luar itu harus berantri berlama-lama di imigrasi dan checkpointnya itu kan sangat apa ya, memberikan kesan yang orang kadang-kadang pun merasa apa ya, tidak nyaman. Belum lagi baru-baru ini misalnya ada orang yang menginap di sebuah hotel, tiba-tiba ada pencurian terhadap barang bawaan mereka, nah, itu kan merupakan ancaman tuh. Terus belum lagi tentang balik lagi ke tadi pemahaman resources, sumber daya manusia yang mungkin tidak semua memahami arti keseluruhan tentang pariwisata itu. Terus mungkin masih terdapatnya minimnya informasi. Gua nih mau ke Batam mau ngapain sih gitu. Itu bahasa orang kan. Apakah hanya sekedar mau jalan-jalan, apakah hanya sekedar buat transit doang, ataukah hanya sekedar untuk buat ganti oli atau apa gitu kan, banyak kan. Ini bahasa pasarnya kan, bahasa pasarnya kan gitu. Kita kan nggak tahu, macam-macam kan asumsi orang kan. Gue mau ganti oli dulu nih katanya kan. Udah Batam aja katanya kan. Gitu. Oke lah. Jadi Pak Erik, ada kesan atau pesan yang mau disampaikan kepada Dinas Pariwisata ya, kepada Pak Ardi ini. Jadi kesan gimana gitu? Menurut hemat saya, Bung Kemal, dan harapan ya ke depannya, ketika kita berbicara tentang atau meneropong pariwisata secara luas, kita harus melihat dari beberapa aspek, tidak bisa dilihat dari satu sudut sisi. Aspek yang pertama itu adalah kita harus bisa memetakan dulu nih, Batam ini mau jadi apa, itu yang pertama. Dan jangan dijadikan tolak ukur keberhasilan sebuah pariwisata itu selalu dinilai dari kuantiti saja atau jumlah kunjungan wisatawan. Harus diperhatikan juga kualitas. Kualitas ini kan banyak, kualitas layanan, kualitas dari pemberi layanan dan macam-macam, itu harus diperhatikan. Karena supaya Batam ini ke depannya siap bersaing menjadi sebuah destinasi wisata yang bukan hanya mungkin berskala nasional, bahkan internasional. Internasional di sini jangan dilihat dari dua aspek Singapura dan Malaysia saja, tapi kalau bisa kan global. Nah itu ke depan harapannya. Terus jangan lupa lagi dipetakan kawasan-kawasan wisata itu mau yang mana, karena banyak nih. Tidak harus menjadi sebuah kawasan wisata yang terintegrasi. Nah, misalnya yang belum terekspos, contohnya di Barelang sana kan. Terus lebih aktif dalam menyampaikan promosi-promosi baik itu di skala nasional maupun skala internasional. Aktif untuk menghidupkan nilai-nilai tradisi apa sih dari budayanya Batam itu sendiri. Kalau kita identik dengan tadi saya katakan budayanya Melayu Kepulauan Riau itu sendiri, jangan sampai nilai-nilai itu hilang karena kita hanya mengharapkan cuan saja. Ya, terus perhatikan bagaimana kenyamanan ketika orang datang di sini sehingga masa tinggalnya di Batam itu lebih lama. Jadi bisa memberikan manfaat yang lebih luas. Bukan saja hanya untuk pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat tempatan. Itu sangat penting sekali diperhatikan. Nah, karena kalau tidak ada itu, jangan kita berbangga diri dan berpuas diri dulu. Karena sekarang kita di urutan 3 skala nasional. Bisa aja turun ke bisa turun. Jangan dilihat dari perspektif kuantiti. Harus berbarengan antara kuantitas dan kualitas. Karena kalau pariwisata ini kan identik dengan jasa pelayanan. Kalau tidak memperhatikan itu, mungkin bisa saja ke depan siap-siap aja 4-5 tahun lagi kita akan ditinggalkan oleh pengunjung. Nah. Oke lah, itu aja dulu ya. Kawan-kawan orang biasa ya, semoga kita memetik pelajaran dari ya dunia pariwisata ya pada umumnya. Oke lah, untuk hari ini kita tutup saja sampai di sini. Sekian dan terima kasih.